Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue tradisional, yaitu kue khas Jakarta atau khas Betawi. Namun ada juga yang bilang kue yang saya akan bikin ini adalah kue khas dari Karawang. Nah, dari manapun asalnya kue ini, yang jelas hari ini saya akan membuatnya sendiri. Dan untuk namanya adalah kue Gandasturi kacang tolo ya teman-teman. Jika orang membuat Gandasturi dengan bahan dasar kacang hijau, tapi kali ini saya menggunakan kacang ruji atau kacang tolo. Dan bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada kacang tolo atau kacang ruji sebanyak 250 gram yang sudah saya rendam selama 1 malam. Kemudian ini saya akan rebus dengan air sebanyak 1 liter dan saya akan rebus selama 10 menit aja ya teman-teman, karena saya menginginkan teksturnya itu masih keras-keras, tidak lembek atau tidak lunak banget ya teman-teman. Jadi kacangnya nanti ketika digigit itu masih ada rasa-rasa kacang. Setelah 10 menit saya akan angkat dan hanya seperti ini ya teman-teman, tuh tidak lembek. Kemudian saya akan chopper ya teman-teman. Saya akan chopper dan juga saya choppernya tidak akan terlalu halus, alias sebentar aja. Jadi teman-teman jika tidak mempunyai kacang hijau boleh menggunakan kacang tolo seperti saya ini ya, karena memang saya di rumah stoknya cuman ada kacang tolo. Nah ini seperti ini teksturnya masih kasar seperti ini. Kemudian ada 8 sendok makan gula pasir, boleh ditambah jika suka manis. 1 bungkus santan instan 65 ml, setengah sendok teh garam, sepucuk sendok teh vanili bubuk. Kemudian saya siapkan 500 ml air sedang saya masak ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga kuali. Saya akan tuangkan airnya. Dan saya sudah siapkan juga di sini gula pasirnya. Kemudian garam dan vanili bubuk. Saya akan aduk-aduk supaya gulanya cepat larut ya teman-teman. Kemudian saya masukkan santannya. Kembali saya akan aduk-aduk dan setelah mendidih saya akan masukkan juga kacang yang sudah saya chopper tadi ya teman-teman. Kemudian saya akan masak sampai airnya menyusut. Dan kurang lebihnya sudah bisa dibentuk ya teman-teman. Nah seperti ini sudah set. Nah kayak gini ya teman-teman kurang lebihnya. Nah ini saya masukkan ke dalam mangkok, saya akan dinginkan. Setelah dingin saya cetak di nampan seperti ini. Tapi untuk teman-teman bebas ya, boleh langsung dibentuk menggunakan tangan. Tapi saya akan cetak dulu menggunakan nampan seperti ini. Padatkan benar-benar sampai padat ya teman-teman, supaya nanti tidak hancur. Nah seperti ini. Kemudian saya akan cetak menggunakan gelas kecil seperti ini ya teman-teman. Nah sekali lagi untuk teman-teman bebas ya, boleh langsung dibentuk menggunakan tangan. Kalau saya cetak seperti ini supaya mendapatkan ukuran yang sama nantinya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai. Setelah selesai saya akan sisihkan dan di sini saya sudah siapkan bahan pencelupnya. 3 sendok makan terigu, 12 sendok makan tepung beras, 200 ml santan, setengah sendok teh garam,
sepucuk sendok teh vanili bubuk. Nah, ini semuanya adalah bahan pencelupnya ya teman-teman, atau bahan untuk balurannya. Kemudian di sini saya siapkan mangkok, tepung beras saya masukkan, kemudian tepung terigunya, kemudian garam dan vanili bubuk. Saya akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya akan masukkan santannya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Saya habiskan dan saya akan aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sepertinya masih terlalu kental, nanti saya akan tambahkan sedikit lagi, jadi kurang lebih saya menggunakan santannya 250 ml ya teman-teman. Nah, ini sudah saya tambahkan lagi santannya menjadi 250 ml untuk keseluruhannya dalam adonan pencelupnya ya teman-teman. Kemudian ini yang sudah selesai bahan gandas turinya. Saya sudah siapkan di sini teflon berisi minyak dan saya tunggu sampai minyaknya mendidih. Nah, ini saya mulai menggorengnya ya teman-teman. Goreng di api sedang ya teman-teman. Karena ini rasanya manis, kalau apinya terlalu besar nanti akan cepat gosong. Jadi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Tuh kan sudah kehitam-hitaman kayak gitu. Usahakan untuk bahan pencelupnya itu kental ya teman-teman. Dan saya akan angkat yang sudah kering ya teman-teman. Untuk gandas turi itu sendiri cita rasanya adalah manis dan gurih ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai kacang hijau, bisa menggunakan kacang tolo ya teman-teman. Nah, dengan demikian selesai sudah cara pembuatan gandas turi kacang tolo hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Nah, ini saya akan lihat teksturnya seperti apa tuh ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak jauh dengan yang menggunakan kacang hijau. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.